Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Cinza Oma. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya seperti biasa. Saya berharap di sana dimanapun Anda berada semua dalam kondisi baik dan bisa beraktivitas seperti biasa dan dimudahkan dalam aktivitasnya dan bisa mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, insya Allah seperti itu. Saya pun di sini juga nggak terasa udah hari Jumat lagi, besok Sabtu. Sekarang giliran 4 hari kerja bakti, sama besok Jumat sama Sabtu kerja bakti, bersih-bersih 2 rumah. Jadi dimulai dari rumah ini, besok rumah satunya, begitulah. Saya tadi dapat berita bahwa di daerah saya di Kabupaten Jember katanya dekat dari daerah saya situ tadi ada yang meninggal karena virus corona itu. Ya Allah, semoga keluarga dan semuanya yang lainnya di sana tidak terkena juga ya. Kita berharap semoga semuanya dijaga Allah dari wabah itu ya, dan tidak semakin banyak lagi bertambah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk yang meninggal, nggak tahu siapa, katanya sih dari hasil dari pergi meeting haji apa gimana jadi dia meninggal gitu, kena virus. Jadi semoga keluarga kita semuanya terlindungi ya, keluarga kita dan diri kita mungkin yang lagi merantau seperti saya, semoga tetap dijaga sama Allah dan terlindungi dari segala macam wabah atau bahaya apapun, biar aktivitasnya lancar dalam mencari rezeki untuk keluarga kita. Ya namanya orang hidup itu kan memang ada plus minusnya ya. Kadang kita dikala kita dikasih plus, kadang kita lengah, kadang kita dikasih min, kita juga nggak lengah, tapi kadang-kadang tersungkurnya kadang-kadang malah sampai lupa untuk bersujud gitu. Itulah manusia. Jadi dengan teguran-teguran Allah seperti ini semoga semakin membuat kita sadar dengan segala apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, bagaimana yang telah kita isi dalam hidup ini. Jadi kita kesananya ibaratnya kita kan punya waktu 24 jam sama dengan yang lainnya, sama semuanya punya full hari, mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi, berarti kan banyak waktu. Tapi kadang-kadang kita tidak banyak melakukan sesuatu yang bisa mengisi dalam kehidupan kita dalam hal mungkin kebaikan atau apa gitu. Saya pun juga seperti itu. Saya merasa waktuku tuh banyak di sini, saya banyak waktu sebetulnya untuk melakukan sesuatu, tapi ya itu tetap pada kondisi kendala. Jadi walaupun aku banyak kesempatan, banyak waktu untuk melakukan, tapi tidak bisa karena situasi, bukan waktunya yang nggak bisa, bukan saatnya yang nggak bisa, tapi kondisi karena ikut orang, peraturan majikannya. Jadi ternyata masih terkalahkan dengan manusia, terkalahkan dengan majikan, terkalahkan dengan uang. Itulah sisi kelemahan manusia. Mungkin yang saya alami juga nggak saya sendiri ya, banyak juga ya namanya orang yang merantau mungkin seperti saya. Kalaupun nggak merantau, saya yakin di Indonesia pun seandainya bekerja mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar saya acungi jempol, saya ternyata belum bisa, ternyata saya masih dikalahkan dunia. Ada juga yang benar-benar nggak mau aku kalau nggak boleh gini, nggak mau aku kalau nggak ibadahku terkurangi gitu, ada. Itu tak acungi jempol, berarti dalam hidupnya dia sukses dalam menjaga keimanannya. Kalau saya sebetulnya tapi ya la haula wala quwata, ternyata aku masih terkalahkan dengan situasi ini. Yang pasti nyesek, ngomong itu nyesek. Itulah sebetulnya cerita orang yang merantau itu
tantangannya banyak sekali gitu. Jadi di mana dia harus berperang dengan batinnya, keinginannya. Udah jauh dari keluarga, dari anak, dari suami, dari saudara, udah jauh. Kadang-kadang ini dibentur dengan situasi seperti ini. Jadi tertawa tapi menangis ya, tertawa tapi menangis menjerit. Tapi ya kalau orang bilang paling nyatanya kamu juga menikmati, kamu menjalani, ya mau gimana lagi gitu, mau gimana lagi gitu. Kita kan nggak kuasa untuk menolak. Malah tadi pagi saya itu agak marah, soalnya udah bangun mulai jam 3:04 bangun, sholat, habis itu sampai subuh, habis subuh ya baca-baca sebentar satu juz, habis itu jamnya kan masih ada jam 5 lebih, setengah 6 lah, setengah 6 aku tidur lagi, pikirku kan biasanya kan time-nya kan 6:30 start kerja, lah kok mbahku jam 6 udah bangun, jadi aku belum seberapa kan menambah tidur lagi kan aku, habis itu tidur lagi, nggak taunya mbahku bangun, ya sedikitnya aku marah lah, kenapa bangun cepet-cepet, masih jam 6 ini udah bangun, seharusnya jam 6:30, jam 6 udah bangun, mau ngapain pagi-pagi juga. Aku tampakin ekspresi muka aku marah, jengkel, orang jam 6 kok udah bangun, aku nggak jawab dia. Itulah, jadi kadang-kadang kita pengen sekali rindu merasakan tidur siang, udah lama nggak ngerasain tidur siang, pengen ngerasain tidur siang. Ini izin minggu besok mau libur, sebetulnya dia nggak boleh. Aku gak capek gitu, kadang capek denger, bosen gitu lah, nggak pernah ngerasain namanya tidur siang. Tidurnya malam kadang-kadang nggak bisa tidur, jam 10 ibaratnya udah jam istirahat, mau merem nggak bisa merem, pikiran kemana-mana, kadang ya lihat apa gitu di HP, tapi kadang-kadang sampai jam 1, jam 12 nggak bisa tidur. Aku datang. Halo, ngelanjutin yang tadi ya, mau konangan Pak konangan sincangku. Jadi ngelanjutin, kita membicarain tentang aktivitas atau apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kita memang kadang-kadang banyak hal means yang kita lakukan dalam hidup ini, padahal kan pengennya tuh ya plus, tapi ternyata yang kita jalani malah main. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Mungkin saya pun seperti itu. Banyak sekali kekurangan atau kecurangan yang saya lakukan terhadap Allah, di mana kenikmatan yang Allah berikan tidak saya imbangi dengan rasa sujud saya atau keimanan saya atau rasa ibaratnya bakti saya terhadap Allah mungkin kurang, karena ternyata masih terkalahkan dengan kondisi yang pakai alasan ekonomi, pakai alasan kebutuhan keluarga, pakai alasan kebutuhan hidup, intinya tentang duniawi. Ternyata masih terkalahkan ya. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin juga saya nggak sendiri mengalami atau menjalani hidup seperti itu. Yang pasti kata kita hidup itu kan harus tetap optimis dan kita harus tetap semangat, dimana dalam hidup kita itu nggak terhenti, banyak terhenti atau kita terus patah arang, kita nggak semangat lagi karena kita nggak gini, kita ya pasrah gitu, pasrah mau gimana lagi gitu. Banyak yang mencerca, ya otomatis ibadah kamu ya gimana ya, kalau diterima, kalau enggak, soalnya kan kondisi kamu kan ya mau gimana, daripada enggak ngelakuin sama sekali. Terus selama ini sebetulnya apa yang sudah kamu, sebetulnya kalau dipikir-pikir nggak tahu dapatnya apa kalau dari segi materi kayaknya dapatnya apa ya, mungkin ya
cuma ngelihat anak besar gitu aja, anak besar. Kalau anak yang buat alasan, betulnya bukan sekedar anak yang buat alasan sebetulnya, tapi kan kenyataannya kan memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi apapun alasannya, semua kan untuk lancarnya dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan pun kalau kita dalam keadaan selalu kebingungan, otomatis kan ibadah pun juga nggak tenang gitu loh. Gitu. Ada juga yang orang yang ibaratnya sampai ibaratnya orang kaya tapi miskin gitu loh. Kaya tapi mungkin udah banyak, punyanya udah banyak, hartanya udah banyak. Tapi dia juga nggak mau berhenti dalam bekerja, dalam berusaha mencari uang, mencari dunia itu. Sampai kadang-kadang juga terlupakan ibadahnya. Lah itu nilainya juga gimana? Ya, terus di sisi lain ada orang yang benar-benar emang tidak punya dalam ekonomi dan di bawah standar. Tapi dia dalam setiap harinya mencari terus mencari untuk kebutuhan hidup. Kadang-kadang juga tidak melakukan dalam hal ibadah, gitu. Dalam hal tidak melakukan ibadah. Terus ada juga yang ekonominya kurang tapi tekun tetap dalam beribadah. Jadi banyak sekali macamnya manusia yang dijalani gitu. Jadi masalah penilaian biar Allah aja gitu. Kan ada yang bilang yang ngomong ke saya gitu. Di sana kamu bisa sholat enggak? Iya, alhamdulillah bisa, tapi kan nyolong-nyolong. Lah terus dalam ya siang diganti dilakuin malam. Lah terus gimana? Ya dikodok, ya anak dijamak. Lah terus dalam kondisi kamu itu gimana? Itu kan kamu kan pegang-pegang. Nggak tahu, aku nggak bisa jawab gitu. Kadang itu ada juga orang yang habis waktunya cuman buat bekerja, nggak udah banyak tapi terus kerja sampai lupa dengan ibadahnya. Ada yang nggak punya harta tapi juga lupa ibadahnya. Ada yang hartanya cuma dikit, nggak berapa banyak hartanya, tapi juga tetap dalam keimanan. Jadi udahlah biar Allah yang menilai. Jadi gitu aja. Saya ini curhat, ada yang mengatakan saya seperti itu, jadi saya nggak bisa menyampaikan alasannya, yang pasti itu aja. Yang tetap saya membuat semangat, nggak tahu menurut kalian gimana, yang nggak tahu penilaian baik yang mana, yang pasti itu aja. Untuk saya saat ini ya, kalau ada salah dan mohon maaf, ini ada singkang tadi konangan ya. Yuk jangan lupa like, subscribe-nya ya. Yuk jizak omak, yuk. Assalamualaikum.